Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Ibu Happy Atma Pratiwi SIK MPD selaku dosen mata kuliah retorika, dan yang saya hormati teman-teman kelas R4E yang saya banggakan. Segala puji dan syukur tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rezekinya yang berupa nikmat sehat lahir maupun batin, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Rasul dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, antara yang halal dengan yang haram, serta membimbing dari jalan yang menyimpang hingga jalan yang diridhoinya. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Toleransi Antar Umat Beragama. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang toleransi. Toleransi adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya sebuah ikatan hubungan di dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksakan mereka untuk mengikuti agama kita dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi terhadap sesama, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri apalagi memenuhi kebutuhan khususnya di lingkungan masyarakat. Manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita bagaikan seekor lebah dengan bunga, saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Namun di dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan, karena Allah telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka bersikaplah saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap sombong dan tidak memberikan toleransi kepada sesama, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah pada saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, mereka harus saling menghormati, menjaga kerukunan dan kesatuan di Madinah. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Piagam Madinah. Prinsip toleransi dalam Islam, ketika kita sudah meyakini bahwa hidayah atau petunjuk adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sendirinya kita tidak sah untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk menganut agama kita. Namun demikian, kita diperintahkan untuk berdakwah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip toleransi dalam Islam ini adalah lakum dinukum waliyadin. Mengingat toleransi dalam beragama itu sangat penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun fungsi toleransi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu
menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Dan kemudian adapun manfaat dari toleransi ada 3 juga. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Setiap orang sudah sepatutnya untuk menanamkan diri dari sifat toleransi dan menerapkan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya di daerah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan atau agama. Sikap toleransi antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Sebagai contoh, sikap toleransi antar umat beragama bisa kita lihat di negara kita ini, yaitu Indonesia, yang memiliki banyak kepercayaan atau agama. Jika toleransi antar umat beragama tidak tertanam pada diri masing-masing, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dan tidak akan bertahan lama. Yang kedua yaitu dapat mempererat tali silaturahmi. Pada umumnya, adanya suatu golongan selalu menjadi alasan terjadinya pertentangan golongan yang satu dengan yang lainnya, khususnya bagi mereka yang tidak bisa menerima adanya perbedaan tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya perbedaan agama yang menjadi salah satu penyebab faktor terjadinya berbagai konflik serta pertikaian di antaranya sesama manusia, seperti tindakan terorisme, pembantaian pemuka agama, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak yang timbulnya kesengsaraan bagi manusia lainnya. Yang ketiga yaitu terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan seperti perbedaan agama, akan tetapi ada sikap saling menghormati, sikap toleransi yang tertanam di dalam hati masing-masing. Maka tentunya hal itu akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan tersebut. Perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tetapi untuk menguatkan hubungan dan memperkaya warna dunia. Perbedaan tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk, atau simbioisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tegang rasa dan sikap toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu, namun kita juga tahu bahwa walaupun mereka tidak bisa bersatu, tetap berdampingan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya bermanfaat dan kita bisa menerapkan dan mewujudkan nilai toleransi yang baik di lingkungan tempat kita tinggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.